Jadi ria kita ini bisa sebelum beramal itu selesai dah kalau ada artinya. Ria ketika beramal bila cepat dihindari selamat. Nah, ria sesudah beramal ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan tetap utuh namun dia berdosa, ada yang mengatakan gugur juga itu. An-Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Jadi orang yang beramal saleh suka bahwa mengenal akan dia oleh manusia dengan demikian agar manusia bisa membesarkannya, manusia berbuat baik kepadanya, maka itu orang yang ria, orang yang jahil, orang yang gemar pada dunia. Nah, ria ini ada terbagi tiga macam. Ada ria qablal amal, ria sebelum beribadah. Yang kedua ada ria halal amal, ria ketika beribadah. Yang ketiga ria ba'dal amal, ria sesudah beribadah. Yang pertama tadi ria sebelum beramal. Ini sebelum memulai ibadah dalam hatinya sudah ada bertunggu hendak mencari perhatian kepada manusia, mencari perhatian kepada makhluk. Nah, ini ria sebelum beramal. Ini sebelum mengeluarkan duit bersedekah itu sudah ada dalam hatinya. Sudah ada dalam hatinya bahwa aku bersedekah ini supaya diketahui orang. Nah, supaya dianggap orang aku ini pemurah. Nah, itu ria sebelum beramal. Lalu ini bersedekah. Nah, ini jelas sudah sedekahnya ditolak oleh Allah. Jelas sudah sedekahnya ditolak oleh Allah. Karena riya ini berdahulu sebelum amal. Sebelum sembahyang, dalam hatinya sudah ada keinginan bahwa aku nak sembahyang nah, nyaman aku dipadahkan orang penyembahyang. Aku nak sembahyang nah, supaya aku ini diberi orang ini. Nah, itu riya sebelum beramal sudah riya, maka itu jelas sudah amalnya ditolak oleh Allah. Yang kedua ada riya ketika beramal. Ketika beramal, nya waktu sembahyang itu, waktu membaca Quran itu, waktu hendak menuntut ilmu itu memang karena Allah, karena ada tujuan lain. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ada orang tahu ini sembahyang, lalu hatinya ini tambah semangat. Nah, ini sembahyang itu ikhlas karena Allah, membaca Quran ikhlas karena Allah. Rahatan membaca Quran ada orang tahu, ada orang liwat bahwa inya membaca Quran, lalu hatinya ada semangat. Nah, itu riya ketika beramal. Riya ketika beramal ini apabila cepat kita buang, maka amal kita selamat. Sama macam kita sembahyang umpamanya. Kita sembahyang keguguran najis. Nah, keguguran najis nang kering. Gugur ke baju kita. Kalau kita lakas, kita buangi, kita kipikakan, sembahyang kita selamat. Sembahyang kita selamat. Nah, sama ria, rahatan sembahyang. Kita hendak sembahyang itu ikhlas karena Allah. Kita hendak bersedekah itu ikhlas karena Allah. Di waktu kita melaksanakan itu, ada orang mengetahui, lalu kita nih asa himung, lalu kita nih asa macam-macam. Lalu kita tegur, itu kada boleh jam ria kayak itu ngarannya. Nah, tegur dengan demikian, kita teruskan ibadah kita, itu ibadah selamat, diterima dengan baik di sisi Allah. Nah, yang ketiga, ria sesudah beramal.
Inya hendak beramal ikhlas karena Allah. Waktu beramal pun ikhlas karena Allah. Selesai sudah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dah ikhlas. Tapi di belakang hari diriakannya. Nah, artinya aku dahulu jam sembahyang itu tiap malam tuh 1000 rakaat kawa dulu. Lagi aku sihat sembahyang 1000 rakaat kawa. Dikisahkannya itu dengan kisah, tujuan mengisahkan itu agar diketahui orang. Nah, tujuan agar diketahui orang. Maka ibadah kita udah ikhlas itu berpuluh-puluh tahun itu menjadi hilang. Ujar pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan ibadah tetap utuh tapi berdosa waktu kita mengisahkan itu. Nah, ada dua pendapat. Satu pendapat ibadahnya hangus, walaupun 10 tahun udah bagus ikhlas, tapi karena dikisah-kisahkan lawan orang dengan tujuan hanya sekadar memberitahu orang, nah itu ibadah yang ikhlas tadi jadi gugur. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ibadahnya kada gugur tapi dia berdosa dengan riaknya itu. Kalau kita mengisahkan ibadah yang ikhlas, mengisahkan ibadah yang sudah bagus itu, tapi tujuan kita bukan hanya sekedar memberitahu, tetapi untuk menggairahkan kepada orang agar mereka beribadah seperti itu bukan riya. Misalnya, nah ikam bagus sembahyang tuh semalaman tuh 100 rakaat, itu bagus. Aku macam itu tiap malam. Nah, supaya inya ini tergerak hatinya untuk macam itu. Nah, jadi mengabarkan itu tujuan supaya inya gemar, bukan tujuan itu hanya sekedar memberitahu. Nah, itu kadariya ngarannya. Ikem sembahyang mengatakan semalaman 100 rakaat, semalaman 100 rakaat. Rezeki murah, hidup ikam nyaman. Mengatakan sembahyang 100 rakaat semalaman. Aku tuh amalanku nih tuh. Nah, itu amalanku 100 rakaat semalaman dikisahkan, tapi tujuan mengisahkan bukan memberitahu, bukan hanya untuk mengisahkan semata, tapi tujuan supaya inya ini hakun menuruti gawian itu. Nah, itu kadariya ngarannya itu boleh aja itu. Nah, jadi riya kita ini bisa sebelum beramal itu selesai dah, kada ada artinya. Riya ketika beramal bila cepat dihindari selamat. Nah, riya sesudah beramal ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan tetap utuh namun dia berdosa, ada yang mengatakan gugur juga itu. Di antaranya yang mengatakan gugur itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan bahwa gugur. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah bilang kepada orang yang sugih, bilang situ, lalu jar nang orang sugih ini mengiau pembantu kia. Nah, sini pembantu ini surungi tuan guru nih lawan makanan, ambil piring ambil cangkir nang kutukar di Makkah nang naik haji kunang pertama nih tuh. Nah, begisah. Jadi surungi nih tuan guru lawan makanan minuman, pakai piring nang bawaan dimakan naik haji kunang pertama itu nah. Jangan berkisah nih. Jadi si sugih nih. Lalu dia Sufyan Ats-Tsauri, nah maka orang itu menggugurkan hajinya. Nang pertama gugur, nang kedua gugur hajinya. Karena dikisahkan. Jadi mengisahkan amal kebaikan yang telah lalu kepada orang dengan tujuan hanya semata-mata mengisahkan. Nah, kalau ada tujuan positif itu menurut Sufyan Ats-Tsauri gugur ibadah itu, pahalanya hilang. Ada kelompok lain tetap utuh tapi berdosa. Wa man amila shalihat wa ahabba an ya'rifahu an-nas bidzalik li yu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf fa huwa mura'in jahilun ragibun fid dunya. Barang siapa yang beramal salih dan suka bahwa mengenal akan dia oleh manusia agar mereka mengagungkan, mereka berbuat baik kepadanya, itu orang yang ria, orang yang jahil, orang yang gemar kepada
dunia. Lianna zahida, karena orang yang zuhud itu man law aqbalan nas alai, orang yang jikalau berhadap manusia atasnya bita'zim, dengan membesarkan, wa badlil amwal, memberikan harta, lakana yu'ridu an zalik, niscaya dia tidak peduli daripada yang demikian, wa yakrahuhu, dan dia tidak menyukai yang demikian itu. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak menyukai dunia yang didapat dengan mengandalkan ibadahnya. Wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah, sedangkan ini orang tadi mencari dunia dengan amal akhirat. Mencari dunia dengan mengandalkan amal akhirat. Paman ajhalu minhu, maka tidak ada orang yang lebih jahil daripadanya. Wa idza lam yaqdir 'ala az-zuhdi fid dunya, apabila dia tidak mampu atas zuhud pada dunia, payam bagilahu ayat lubad dunya minal malik laha wa huwallah. Bila dia tidak mampu atas zuhud pada dunia, maka sayugianya dia itu minta dunia kepada pemiliknya, yaitu Allah Ta'ala. Hendak juga mencari dunia, cari lawan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna qulubal khalaik biyadih, karena hati manusia, karena hati makhluk itu di tangan Allah. Allah membukakan hati orang untuk memberikan ini. Allah yang membukakan hati orang untuk menyelamatkan kita. Allah yang membuka hati orang untuk memberi manfaat kepada kita. Itu di tangan Allah hati manusia itu. Jadi kalau kita hendak juga, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Fa inna qulubal khalaik, karena hati manusia itu biyadihi, di tangan Allah, yuqbilu biha ala man aqbala alaih, menghadapkan Allah dengan itu dunia atas orang yang berhadap atas Allah. Allah menghadapkan dunia itu atas orang yang berhadap kepada Allah. Ujar Tuhan lawan dunia, sesudah Allah ciptakan dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, ujar Tuhan, engkau berhadamlah, engkau tunduklah kepada orang yang berhadam kepadaku. Nah, jadi dunia ini disuruh Allah bahadam lawan orang nang bahadam kepada Allah. Jadi mau kita bahadam kepada manusia, dunianya lari. Tapi kalau kita berhadam kepada Allah, Allah menyuruh dunia supaya berhadam kepadanya. Nah, jadi mau kita hendak dunia juga, lawan Allah aja mintanya, lawan Allah aja perhatiannya, jangan kepada makhluk. Karena hati makhluk ya di tangan Tuhan juga yang membukakan menutup hati manusia itu. Yuqbilu biha ala man aqbala alaih, menghadapkan Allah dengan dunia itu atas orang yang berhadap atas Allah. Wa yusakhiruha lahu, Allah menundukkan dunia lahu liman aqbala, bagi orang yang menghadap kepada Allah, bima yasha, pada sesuatu yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal hasadu, yang ketiga daripada maksiat hati yang jahat itu adalah al hasad, iri, dengki. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An-Nabi zari'ati wa huwa ilayhi wasilati.